Sudah masuk ke hari ke-27. Paginya dua hari lagi kita akan mengenai kajian Islam golongan 30 lihat hilal yang langsung Rim, suaranya kecil, Rim. kalau Gitu. tidak terlihat hilal 30 berarti orang hisab dan ru'yah membicarakan mau pakai hisab atau pakai ru'yah. Padahal kalau kita lihat fikih, siapapun yang melihat bulan ru'yah tidak boleh mengumumkannya kepada yang lain kecuali lewat hakim, lewat qadha. Hakim di sini artinya pemerintah. Jadi kalau ada pribadi atau ormas melihat hilal, itu nggak boleh mewajibkan kepada masyarakat luas. Bagi yang melihatnya wajib buka, tapi dia nggak boleh mewajibkan yang lain harus buka. Kenapa? Karena pemberitahuan kapan 1 Syawal atau kapan 1 Ramadan itu adalah hak ulil amri. Jadi ormas manapun tidak berhak mengumumkannya. Makanya di sini ada sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah, di mana semua ormas juga ada di situ. Jadi yang menyebabkan hari raya berbeda itu karena ada ormas yang mengumumkan. Padahal dalam fikih, baik pribadi ataupun ormas tidak berhak mengumumkan. Kalau dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri di sini adalah pemerintah. Kalau zaman dulu qadi, qudot. Ya dah. Jadi kita ini kadang-kadang dalam bermasyarakat, ributnya di ru'yah atau hilal, tapi penentuan tanggal 1 hak siapa tidak dilihat dalam fikih. Padahal ada dalam fikih. Itu saja sebagai mukaddimah selingan. Dalam kesempatan ini saya mau bicara tentang harta. Harta itu banyak keterkaitannya. Ketika harta dikaitkan dengan tujuan hidup, sebagai seorang muslim, untuk menjadi orang kaya harta itu bukan tujuan hidup. Karena seorang muslim itu tujuan hidupnya adalah mempertahankan kemuliaan. Selama
proses filterisasi di alam dunia ini. Ketika Allah menciptakan Adam dan memberikan berbagai kemuliaan pada Adam, termasuk di antaranya semua makhluk senior sebelum Adam, ya, semuanya wajib menghormat Adam. Wa izkulun sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Semuanya harus hormat. Yang tidak mau hormat akan dilaknat habis-habisan oleh Allah. Dalam hal ini, iblis tidak mau hormat kepada manusia. Sehingga iblis pun dilaknat habis-habisan oleh Allah. Itulah yang menjadikan iblis marah. Sehebat itukah Allah memuliakan manusia sampai yang nggak mau sujud hormat pun dilaknat. Sampai hari kiamat. Makanya iblis itu paling dongkol sama manusia. Bukan hanya itu, kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada manusia. Allah mempersilahkan Adam untuk menjalani awal kehidupannya di sorga. Di sorga. Iblis tambah iri, hasud, dan dengki. Makhluk baru kok langsung disorgakan. Kita kan belum tahu apakah memang dia layak disorgakan atau enggak. Makanya Allah sebagai pencipta mengakomodir semuanya. Ya sudah, iblis dikasih wewenang menggoda dan Adam diberi larangan di surga. Terjadilah apa yang terjadi. Dengan kelehean iblis, Adam tergoda dan melakukan pelanggaran. Setelah Adam melakukan pelanggaran, dua-duanya dipanggil oleh Allah. Kalau ingin tarung, Allah akan memberikan alam yang sifatnya sementara, yaitu alam dunia, di mana selesai tarung, alam itu akan diratakan dengan kiamat. Karena memang alam itu hanya untuk tarung. Jadi diturunkanlah Nabi Adam ke muka bumi ini dengan tujuan apa? Mempertahankan kemuliaan dari serangan godaan iblis. Selama apa? Selama menjalani proses uji kelayakan kemuliaan di muka bumi. Jadi di muka bumi ini tujuannya adalah mempertahankan kemuliaan dari serangan godaan iblis selama menjalani proses uji kelayakan kemuliaan di muka bumi. Untuk apa?
untuk dapat kembali ke asal kehidupan manusia di sorga, karena asal kehidupan manusia adalah di sorga. Jadi sebenarnya manusia ini adalah makhluk sorga. Awal kehidupannya di sorga, dia diturunkan ke muka bumi, sekarang kita menjadi keturunan Adam dan hidup di Adam di abad sekian. Kita ini visi misi kehidupan sama dengan visi misi Adam ketika diturunkan. Nah, itu apa? Untuk filterisasi siapa yang hidup mulia dikembalikan ke alam mulia, siapa yang hidupnya tidak mulia, ngaco, mengikuti iblis, disatukan iblis dengan di neraka. Jadi tujuan hidup ini bagaimana kita bisa kembali ke alam mulia, karena asal-usul manusia dari sorga. Bagaimana kita bisa kembali, berhak kembali ke asal kehidupan manusia di sorga. Untuk bisa kembali ke sana, harus dibuktikan kemuliaannya dari godaan iblis. Makanya untuk menjadi orang kaya atau orang miskin, itu mah agenda kehidupan untuk mengfilter, itu mah alat filter. Alat ujian untuk mengfilter. Ada orang dikasih kekayaan, apakah dia syukur nikmat atau kufur nikmat. Kekayaan dipakai ibadah atau dipakai maksiat. Sama-sama kayanya. Yang satu ke surga berhak dimuliakan karena hidupnya mulia. Yang satu gabung dengan iblis karena mengikuti jejak iblis. Sama-sama kayanya. Sama-sama miskinnya. Yang satu walaupun miskin tetap dia sabar ibadah. Dia buktikan kemuliaannya kembali ke alam mulia. Tapi tidak sedikit orang miskin, udah miskin, nggak mau sholat, punya rezeki 50.000 dipakai mabok, punya rezeki 200.000 dipakai dugem, punya rezeki 100 juta dipakai judi, nggak dunia nggak akhirat, miskin. Jadi dengan kemiskinan yang sama, yang satu bisa kembali ke alam mulia, yang satu gaul dengan iblis, disatukan dengan iblis di neraka. Jadi dalam agama, harta itu bukan tujuan hidup. Harta hanyalah sarana untuk menguji. Media untuk menguji manusia apakah dia mulia atau tidak. Apakah dia bersyukur atau tidak. Apakah dia dipakai ibadah atau maksiat? Apakah dia dipakai kezaliman? Makanya poin 1, karena tujuan utama kehidupan manusia di muka bumi adalah membuktikan kemuliaan dan dia layak disorgakan. Dan itu bisa lewat kaya atau miskin. Jadi bukan tujuan hidup. Kalau Anda bercita-cita ingin orang kaya, menjadi orang kaya silahkan. Tapi apa kata agama? Silahkan kejar kekayaan, tapi tidak keluar dari koridor kemuliaan. Tidak keluar dari koridor agama. Miraku, ayang beunghar tina nipu. Aing mah yang penting tahun hareup kudu beunghar, sanajan menang nipu, sanajan menang madog, menang ngarampok, menang korupsi. Ya dah. Itu mah jadikan tujuan hidup. Padahal menjadi orang kaya bukan tujuan hidup. Silahkan Anda mempunyai cita-cita berusaha ingin menjadi orang kaya, tapi ingat, buat apa menjadi orang kaya, tapi Anda tidak berhak kembali ke alam mulia. Kudu ngahiji jeung iblis. Dabongan carana cara iblis. Seperti itu. Itu satu. Jadi dikaitkan dengan tujuan hidup, harta itu hanya sarana untuk menjaga kemuliaan.
harta itu hanya sarana untuk menjaga kemuliaan dari serangan godaan iblis. Itu satu. Kedua, ditinjau dari segi akidah. Harta ini, disinilah bedanya antara kita dengan kapitalis. Kalau kapitalis itu seseorang berusaha dengan modal yang minimal mendapatkan keuntungan yang maksimal. Iya dah. Dan orang kapitalis itu tidak dikaitkan dengan agama, tidak dikaitkan dengan pahala, tidak dikaitkan dengan dosa. Yang penting gue dapat uang keuntungan sekian walaupun lewat judi kan gitu. Walaupun lewat penipuan, walaupun lewat apalah. Penindasan. Walaupun lewat jual senjata untuk membunuh orang, yang penting orang moga duit kan gitu. Kayak yang dilakukan oleh global sekarang kan jual senjata, sina perang gitu nya. Terus hancur butuh dana untuk membangun negaranya, nginjem dari kemana. Nah kayak gitulah. Kapitalis pekerjaannya. Tapi kalau Islam enggak. Kalau di Islam ini harta bukan milik kita. Milik siapa? Coba. Allah pencipta alam. Fatirus samawati wal ardh. Kita dan harta ciptaan Allah. Karena dia pencipta, otomatis dia pemilik. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Nah, kalau semua kepunyaan Allah berarti termasuk harta kita juga punya Allah. Dan termasuk nyawa kita juga milik Allah. Makanya kenapa kalau ada yang meninggal, innalillahi, aku ini milik Allah. Yang ketiga, karena Allah pencipta, pemilik segala harta, maka dia yang mengatur. Kita yang diatur. Makanya Allah tuh mengatur siapa hari ini yang harus diberi rezeki yang banyak, siapa yang hari ini harus kehilangan, siapa yang harus ini harus down, siapa yang hari ini harus naik, itu diatur sama Allah. Fadlullah yu'tihi mayyasha. Kalau sudah diatur sama Allah, itu zona Tuhan, bukan zona kita. Kita aja lihat, kadang-kadang ada orang, kalau sudah rizkinya ya, walaupun ongkang-ongkang, rizkinya banyak. Ada yang banting tulang, rizkinya ditakar. Ya itu mah rahasia Tuhan. Ya. Jadi di dalam Islam, menurut akidah, kita nggak punya apa-apa. Harta yang dipegang oleh manusia bukan milik dia, itu milik Allah. Makanya dalam Islam, posisi manusia itu ibarat bendahara. Kalau Anda menjadi bendahara sebuah perusahaan, atau Uniga lah, Anda jadi bendahara di Uniga. Anda memegang aset miliaran. Anda bertanggung jawab keluar masuknya uang. Tapi maaf, apakah itu uang Anda? Bukan. Tapi Anda tanggung jawab. Ketika Anda mutasi atau pensiun, bisa uang itu dibawa ke rumah? Nggak bisa. Karena itu uang lembaga. Kayak gitulah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Kita ini dimiliki oleh Allah. Semua harta yang diberikan oleh Allah bukan milik kita. Milik pencipta. Apa posisi kita? Posisi kita adalah bendahara Allah. Kalau Anda menjadi bendahara Allah, sama dengan Anda menjadi bendahara perusahaan. Anda harus tunduk dan taat pada aturan perusahaan.
Anda harus tunduk dan taat kepada aturan sang owner. Siapa ownernya? Allah. Cok. Allah. Semua orang yang lahir ada yang bawa harta. Kamu lahir bawa cincin? Gitu bawa cincin. Nggak ada, bolos strong. Iya. Berlumuran darah. Nggak selembar benang pun. Apalagi kain. Allah ngasih rizki. Jangan lupa, kita hanya bendahara. Dititipi oleh Allah uang untuk dikelola, kamu harus tanggung jawab. Makanya dalam Al-Quran, malihada sogiratan wala kabiratan illa ahsaha. Gusti, ya gening catatanana sampai yang besar kecil semuanya ada tanggung jawabnya. Lah iya. Kamu sebagai bendahara, apa konsekuensinya? Harus tunduk dan taat pada perintah atau kepada aturan sang owner. Kita dikasih rezeki sama Allah. Kata Allah, rezeki yang kuberikan padamu bila nyampe nisab 2,5% keluarkan zakatnya. Siap sebagai bendahara. Gitu. Galosor, lain duit kurang, numeran lagi Gusti, galosor. Kalau kita taat, ya, apa kata Tuhan? Akan kuberi imbalan karena kamu kon tahu kalau kamu itu nggak punya uang dan itu harta adalah milik Allah. Sikap itulah yang akan diberi hadiah oleh Allah. Apa? 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil. Jadi ketika kita menilai rezeki, kata yang punya, keluarkan zakatnya golosor. Kalau tidak dikeluarkan, maka sang owner berhak menghukum bendaharanya. Kamu jadi bendahara Uniga. Kata Uniga, keluarkan uang 100 juta untuk beli semen. Siap, bos, kata bendahara. Tapi kalau bendaharanya nggak nurut, 100 juta kalahkah dibelikan mobil, dibawa pulang, dituntut nggak? Dituntut karena bukan uang dia, dan dia tidak tunduk kepada perintah sang owner. Nah, kita ini nggak punya apa-apa, hidup dalam dunia. Sok orang lahir gitu, baik di rumah sakit, di mana orang itu bukan anak. Akhirnya cek paribasa orang boga imah, boga itu semua juga ditinggal mati, nggak ada yang dibawa. Ketika Anda mutasi, mati itu mutasi, atau pensiun, nggak bisa dibawa ke alam akhirat, diserahkan kepada bendahara baru, yaitu ahli warisnya, diserahkan. Itu bendahara baru itu yang akan bertanggung jawab. Nah, di sini bedanya antara kita dengan kapitalis. Kalau kapitalis, duit aing kuma aing, apa urusannya? Dipakai mabok, dipakai lacur, dipakai naon, duit aing kuma aing. Nah, tapi dalam Islam enggak begitu, enggak. Harta yang dikelola oleh manusia itu bukan miliknya. Itu milik pencipta. Jangankan harta, nyawa kamu aja itu ciptaan Allah, dimiliki oleh Allah. Makanya kamu nggak bisa nolak. Kalau kamu harus mati hari ini, besok, minggu depan, sebulan lagi, itu kumacak nugaduhna, innalillahi, kami ini milik Allah. Di sini yang berbeda. Jadi harta di dalam mata agama itu dikaitkan dengan akidah. Kalau tadi dikaitkan dengan tujuan hidup adalah hanyalah sarana untuk membuktikan kalau kamu ini mulia atau tidak. Kalau ini dalam segi akidah, harta itu adalah milik Allah, bukan milik kamu. Kamu posisinya hanya sebagai bendahara. Kalau bendahara, konsekuensinya tunduk dan taat pada sang owner. Kalau tidak tunduk dan taat, Allah berhak menuntutnya.
Makanya Allah menghukumnya. Coba, ada orang disuruh zakat nggak mau. Malah hartanya itu hanya sebatas dikoleksi, sampai mati dikoleksi. Apa kata sang owner? Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang manusia-manusia yang dikasih harta oleh Allah. Kan tadi kita bilang manusia itu bendahara, sabeunghar-beungharna ge bendahara. Kemudian harta, dia tidak mengikuti aturan sang owner. Disuruh zakat nggak mau. Disuruh tolong menolong nggak mau. Hanya sebatas koleksi sampai mati. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha, dan dia tidak mau tunduk pada aturan sang owner dengan infak atau zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Wah, ancamannya azab pedih. Apa bentuknya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika dia dimasukkan ke dalam api, ada sebuah setrika yang menyetrika tubuhnya. Dia tanya, "Ya Tuhan, ini setrika ini apa?" Ini adalah harta kamu yang dikoleksi dan tidak dikeluarkan zakatnya, yang tidak memenuhi perintah atau aturan sang owner. Disetrika. Fatuqwa biha jibahuhum, tarangna, wa junubuhum, ini wa dhuhuruhum, sampai detail itu. Apa kata Allah? Hadza ma kuntum taknizun fadzuqu ma kuntum hadza ma kuntum taknizun. Ini adalah harta yang kamu koleksi tanpa mengindahkan perintah sang owner untuk dipakai tolong-menolong, untuk dipakai zakat, untuk dipakai ibadah. Hanya sebatas dikoleksi. Nah, di Indonesia ini banyak orang kaya yang hartanya cuma dikoleksi aja. Seperti yang kemarin ya, orang-orang selebriti pamer mobil mewah harga sekian miliar, pamer itu rumah sekian miliar. Wah, itu koleksi namanya. Coba dipakai tolong menolong ya. Orang sudah kaya. Apalagi sekarang kemarin kasus minyak goreng. Itu yang bikin kasus itu kan orang sudah kaya raya, masih juga pengen menyengsarakan rakyat sebanyak ini. Ya, akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena sudut pandangan agama tentang materi berbeda dengan kapitalis. Tapi kita hidup di tengah-tengah kapitalis masalahnya. Orang bertetangga dengan kapitalis, dia otomatis pola pikirnya, gaya hidupnya, gaya stylenya, semuanya terpengaruh. Padahal kita punya prinsip tersendiri. Kita ini hanya bendahara Allah yang harus tunduk taat pada aturan dan perintah sang owner. Di saat kita meninggal dunia, harta itu nggak dibawa mati, tapi diberikan kepada bendahara baru melalui ahli waris. Ahli waris itu bendahara baru yang harus tanggung jawab. Harta kamu tinggal, yang dibawa adalah sikap kamu. Kalau kamu tunduk pada aturan sang owner, hadiahnya banyak. Tapi kalau kamu tidak tunduk,
Kalau hanya sebatas dikoleksi malah jadi setrika deh. Itu dua. Jadi pertama tadi dikaitkan dengan tujuan hidup. Harta hanya sebuah sarana. Umat jangan sampai menjadi orang kaya menjadi tujuan hidup. Ya kadang-kadang kita terimbas dengan kapitalis. Hayang kuliah, non kuliah, ya hayang beung harang kayak sarjana gitu. Yang jadi pengusaha gitu ya. Silahkan menjadi orang terkaya, tapi jangan jadi tujuan hidup. Kalau hanya sekedar cita-cita, silahkan. Tapi yang namanya cita-cita kan harapan dan berusaha. Saat Tuhan mengabulkan atau tidak, ya kita harus punya sikap lagi. Jadi dikaitkan dengan tujuan hidup, harta hanya sarana. Dikaitkan dengan akidah, itu milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya bendahara Allah. Nah, itu yang kedua. Dikaitkan dengan yang ketiga. Sebelum yang ketiga, ada seorang bendahara tidak mau tunduk dan taat pada aturan sang owner. Contohnya gini. Ada orang mencari nafkah. Dia tidak mengfilter mana yang haram, mana yang halal. Jadi nu halal dicokot, nu haram dicokot, kabeh dibawa ke rumah. Dan sampai dimakan oleh dia, oleh istrinya, oleh anak-anaknya, keluarganya. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min lahmin namat min haramin illan naru aula bihi. Ma min lahmin. Tidak ada darah daging. Jadi bila darah daging ini tumbuh dari makanan yang haram, maka tidak ada yang bisa membersihkannya nanti di akhirat kecuali api neraka. Bayangkan. Seseorang mencuri, seseorang korupsi, seseorang halal dimakan. Setiap makanan yang dimakan tuh mesti otomatis sekian persen ada yang jadi darah mengalir, sekian persen ada yang jadi daging, lintuh kulintuhna dari konsumsi yang apa yang terjadi? Sorga menolak badan yang dagingnya tumbuh dari yang haram, nggak mau sorga. Lu kumaha tuh? Ya kudu dibakakak heula di neraka. Tahu dibakakak? Dideangkeun. Bakakak tuh kan kalau sate itu kan kalau dibakar kan ngucur gajinya. Dia maunya bersih dulu ngucur tuh ya, yang haram-haramnya itu. Baru nanti mandi di Bahrul Haya, baru boleh masuk surga. Itu mah di akhirat. Kalau di dunia masih mendingan itu kalau di dunia, berarti rahmat Allah. Apa? Kalau badan kita gemuknya atau mengalir darah yang dikonsumsi dari makanan yang haram, apa hukumannya di dunia? Hukumannya di dunia, dia akan diserang oleh penyakit komplikasi. Yang tadinya gemuk menjadi kurus, kerontang. Ya. Seperti tulang dibalut kulit nih. Kulit yang bulu kumuut lah gitunya. Karena bulu kumuut. Ya kayak gitu. Makanya kalau ada orang yang sebelum meninggal dia sakit dulu setahun 2 tahun atau berapa bulan, yang tadinya gemuk jadi kurus, jadi tinggal segala longkong lempang lah gitu. Itu rahmat dari Allah. Agar apa? Semua darah daging yang
ditimbulkan dari makanan haram, itu dibersihkan dulu sama Allah. Nah itu. Kalau dapat rahmat. Jadi dibersihkan di alam dunia dengan itu, atau nanti dibersihkan di akhirat. Wah, iya mah bersihkan nenang di akhirat ya dipanggang, ya sudah. Walaupun dia banyak makan haram, lintuh maut, jadi nempel ke bawah maut, gitu tah. Itu adalah contoh harta yang dikonsumsi tidak mengikuti aturan sang owner. Cek Gusti teh omat, ini kade, ini harta. Kalau mencapai nisab harus dijakatin, ini harta harus pakai ibadah, ini harta harus pakai tolong menolong. Malah pelit, malah dia dikonsum, dikoleksi. Nah nanti di akhirat harta yang dikoleksi itu akan menjadi setrika yang menyucikan tubuh. Nah, ya. Atau harta ini dimakan mau halal mau haram sehingga darah daging dia tumbuh dari makanan yang haram. Umpamanya gini, dia beli ayam, ayamnya mahal, tapi mendapatkan uang untuk membeli ayam tidak mau. Dia mencuri uang, hasil curiannya dipakai beli ayam. Jenis ayamnya mahal, tapi karena dia hasil pencurian uangnya, jatuhnya jadi haram untuk dimakan. Apalagi kalau uang haram itu diberikan kepada sang istri, mesti pas saya panas, itu uang panas. Makanya rumah tangga yang banyak cekcok itu bisa salah satu penyebabnya uang yang dibawa ke rumah oleh suami itu uang tidak halal. Itu bisa terjadi karena panas. Kalau diberikan kepada anak sehingga membesarkan anak dari makanan yang haram, dari hasil yang haram, itu lebih dahsyat lagi. Berudaknya jadi bangor, nakal. Kemudian dengan kakak adiknya berantem masalah, dengan indungnya, dengan orang tuanya. Kenapa? Karena makanannya aja haram. Sehingga masalah di rumah tangganya juga. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana untuk kita? Hati-hati jangan sampai memasukkan ke mulut barang haram. Makanannya mahal, tapi untuk mendapatkannya haram. Saya ambil contoh ya. Ini ada namanya Umar bin Khattab. Khalifah kedua. Umar bin Khattab ini dia orang yang paling apik dengan makanan. Jadi kalau dia dikasih makanan, dia tanya dulu, ini makanan dari mana? Kalau dia yakin itu makanan halal, pemberian atau apa, dia mau makan. Tapi kalau nggak jelas syubhat, dia nggak mau makan. Suatu saat ini, ya, Umar bin Khattab ini suatu saat, kalau bahasa kita mungkin belusukan ya, di waktu sore, memantau rakyat lah gitu. Karena kecapean, dia mampir ke sebuah rumah dan minta kepada tuan rumah untuk minta air lah untuk minum. Hari oleh tuan rumah teh diambilkan susu itu, susu onta. Diperas susu onta. Dikasihkan ke Umar. Umar tuh saking hausnya lupa nggak nanya. Biasanya nanya ini dari mana gitu ya. Saking hausnya minum aja plok sampai habis. Setelah diminum baru sadar dia. Pohon cananya, dari mana ini ya? Nanya kepada tuan rumahnya. Apa kata tuan rumah? Itu adalah susu onta baru saya peras dari onta
yang ada di pinggir rumah. Milik siapa ontanya? Ini sini pertanyaan Umar. Itu onta milik siapa? Jawabannya apa coba? Milik anak-anak yatim. Oh, di situ Umar langsung naik pitam. Aduh, aku sebagai seorang khalifah, muncul orang mau presiden, piraku makan harta anak yatim. Yang semestinya presiden ini harus mengayomi anak yatim. Ini mah enggak, diminum perahan susu onta anak yatim ini, kepunyaan anak yatim. Apa yang terjadi? Ini curug nih, telunjuk oleh Umar dimasukkan ke lak-laknya. Ya Allah, aku mohon dikeluarkan susu tadi. Taunya muntah. Muntah. Wah. Jadi susu yang diminum segelas tadi muntah semua. Wah. Dia bilang apa? Alhamdulillah, keluar lagi. Coba kalau nggak keluar lagi dan itu menjadi darah dan daging yang tumbuh dari makanan haram, mesti dibakakak di neraka, dibakakak, di sate. Alhamdulillah keluar lagi. Coba kita renungkan bagaimana sosok Umar saking apiknya dia nggak mau kemasukan mulutnya makanan yang haram, baik jenisnya haram atau cara mendapatkannya haram, dimasukkan ke perutnya, amit-amit, jangan sampai, kata Umar. Itu pandangan harta di mata agama. Tapi di kapitalis, hai, rek duit yatim, rek duit rakyat, sikat, dimakan sendiri, dimakan keluarganya, dimakan partainya, dimakan apa kayak gitunya. Nggak ada itu. Merasa tidak berdosa. Makanya sebetulnya pandangan agama, harta di mata agama itu ya, kalau ini dipahami betul oleh pemegang kebijakan di Indonesia, umpamanya, insya Allah tidak malah korupsi lah. Jadi jangankan korupsi, mengambil hak orang, harta yang dia miliki aja dia keluarkan, karena itu bukan milik dia. Itu milik Allah, dan aku sebagai bendahara Allah harus tunduk dan taat pada aturan sang owner. Kerontor. Jadi jangankan ngambil hak orang, yang dia pegang aja dia harus keluarkan. Dan dia tahu betul resikonya kalau sampai darah daging tumbuh dari makanan yang haram, naudzubillah. Jangan sampai. Makanya lihat aja biasanya orang-orang yang kenyang dengan harta yang seperti itu, ya opsinya ya dua. Salah satu dari dua. Sebelum mati sakit parah, komplikasi. Atau dia matinya sehat-sehat, tapi nanti di sana dibakakak. Ini kayak gitulah. Jadi, kita sudah dua ya. Harta di mata agama, satu dikaitkan dengan tujuan hidup. Harta hanyalah sebuah sarana, bukan tujuan hidup. Sarana untuk menguji kemuliaan manusia. Kedua, dilihat dari akidah. Harta ini milik Allah dan kita hanya sebagai bendahara Allah yang harus tunduk dan taat pada aturan sang owner. Kalau harta hanya sebatas dikoleksi, akibatnya dia akan menjadi setrika yang membakar tubuhnya. Itu surat Taubah ayat 34, 35 kalau nggak salah. Kalau harta dimakan yang haram, itu berat resikonya.
Satu teguk gelas aja bisa dari darah daging, apalagi sampai makan bertahun-tahun dari yang haram. Itu resikonya sebelum mati dibersihkan dengan penyakit komplikasi atau nanti dia dibiarkan hidup sehat, tapi nanti urusannya di akhirat dibakakak. Nah, sekarang yang ketiga. Di dalam agama kita, di mata agama, harta ini dikaitkan dengan pahala atau dosa. Di kapitalisme nggak ada pahala, nggak ada dosa. Nggak ada. Dan harta ini sebagai bendahara harus dijadikan sarana untuk membuktikan kemuliaan. Saya ambil contoh. Dikaitkan erat dengan ampunan dan pahala. Ada hadis berbunyi gini. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man amsa kalan min ta'bi aishihi amsa magfurun lahu. Barang siapa yang mencari nafkah, seorang suami ya, keluar rumah mencari nafkah, apapun profesinya, mau nyangkul, mau nyawa, mau gojek, mau ngajar, mau kantoran, mau bisnis dasian, mau apa, mau pejabat, mau apa. Judulnya mencari nafkah. Mau dagang. Dia kecapean di sore hari. Orang cari nafkah kan capek ya. Macul aja capek, ngajar aja capek, ngantor pulang kantor juga capek. Capek. Apa kata Allah? Man amsakalan min ta'abi aishihi. Ta'abi aishihi itu yang diakibatkan oleh capek. Ta'ab itu capek. Capek kehidupan mencari nafkah. Amsa magfurun lahu. Sore itu juga diampuni oleh Allah karena dia mencari harta yang halal. Bayangkan. Menurut saya, yang namanya ibadah itu tidak terfokus kepada ibadah ritual vertikal, tidak. Ibadah horizontal, ibadah memenuhi kebutuhan sendiri, kebutuhan rumah tangga, itu adalah ibadah yang nilainya tinggi di sisi Allah. Dan itu dikaitkan dengan ampunan. Seorang pedagang ya, kalau kapitalis dagang, nu dipikirkan kan untung rugi kan itu. Tapi kalau seorang muslim, nggak hanya untung rugi. Alhamdulillah, dengan dagangnya ini sudah laku sekian, alhamdulillah, dikaitkan dengan syukur. Ya. Alhamdulillah, ya dah. Dikaitkan lagi dengan ampunan, dia dapat ampunan karena kecapean dagang. Dikaitkan lagi dengan pahala. Kesananya dikaitkan dengan sorga, dengan neraka. Kalau dia mengikuti aturan dan perintah sang owner, berhak kembali ke sorga. Kalau dia tidak mengikuti, no way. Bongan nuturkan iblis, sijikan jeung si iblis. Nah gitu. Jadi di harta di mata agama itu adalah sarana untuk mendapatkan nilai abadi dalam bentuk pahala, ampunan, dan derajat yang akan dibawa mati. Aku punya uang 1 juta. Oke. Berapa yang dikonsumsi untuk keperluan hari ini, makan hari ini, dan berapa yang disodakohkan untuk pahalanya untuk keperluan yang akan datang di hari akhirat. Untuk ampunan. Apa kaitannya rezeki dengan ampunan coba ya?
Saya ambil contoh lagi. Ada hadis bunyinya begini. As-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Kalau Anda punya harta dan harta itu ya, Anda dipakai menolong orang lain. Apa kata Rasulullah? Bersedekah mengeluarkan harta untuk menolong orang lain, itu bisa memadamkan murka Allah. Bayangkan. Murka Allah. Makanya dalam Quran, orang-orang yang minta diundurkan waktunya meninggal, fa'asoddaqo wa aku binasolihin, agar aku bisa bersedekah. Ya, kalau sudah ajalnya tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi harta, kalau kita sebagai bendahara mengikuti aturan dan perintah sang owner, keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya, kita keluarin. Itu bisa memadamkan murka Allah. Gimana memadamkan murka Allah? Gini, umpamanya orang ini besok ada agenda mau dapat musibah besar, ting tabrakan, ting naon lah, musibah besar ya, ting kahuruan, ting titelem, ting naon begitunya. Itu besok, umumnya kejadiannya akan besok habis duhur umumnya. Taunya sehari sebelumnya di sore hari dia bersedekah. Kan kata Rasulullah tadi, kalau kita mengikuti aturan sang owner dengan cara bersedekah, harta itu dijadikan disedekahkan, dipakai itu tulung ngebatur. Apa akibatnya? Itu bisa memadamkan murka Allah, sehingga yang tadinya Allah mau murka mengirim musibah di besok harinya, itu dibatalkan. Karena tertutup oleh sedekah. Bayangkan. Jadi di urang mah harta dikaitkan dengan dikaitkan dengan murka Tuhan, dikaitkan dengan ridho, dikaitkan dengan ampunan, dikaitkan dengan pahala, dikaitkan dengan dosa, dikaitkan dengan akidah. Contoh lagi, harta nih. Kalau tadi kan harta dia dipakai nolong, as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Ada hadis lain yang mengatakan begini. As-shadaqatu tasuddu sab'ina min abwabisu. Sab'ina baban min abwabisu. Sebuah sedekah itu bisa menutup 70 pintu bala. Cobaan, musibah. Satu sedekah bisa menutup 70 pintu musibah. Bayangkan. Makanya dari hadis tadi itu dikaitkan dengan proses tadi katanya, dengan posisi sebagai bendahara Allah tadi. Makanya orang sebelum ada event besar gitu ya, pokoknya mau haji, mengadakan walimatus safar, sedekah gitu ya. Tapi kan akhirnya jadi model. Jadi seimbang antara sedekah dan dapat amplop. Ya, orang mau nikah, di saat walimah dia sedekah dengan walimatul urusnya, itu sedekah itu, bagi makanan gratis. Sedekah. Kita ngadain muludan, ya ngasih makanan pada yang hadir. Baca sholawatan, ngasih makanan pada yang hadir.
harta itu yang akan ditinggal mati dirubah menjadi sesuatu yang akan dibawa mati. Harta kebutuhan perut kita rubah menjadi kebutuhan rohani dalam bentuk pahala ampunan. Pahala ampunan sifatnya abadi, ari harta sifatnya fana, besok ditinggal mati, besok pun rusak, besok pun busuk makanan. Tapi ketika makanan diberikan orang lain, itu menjadi ampunan yang awet, menjadi pahala yang awet, kekal abadi. Bayangkan. Nah, di sini coba. Harta dikaitkan dengan agama. Oke? Ya, harta di mata agama. Kalau di kita, sekali lagi beda dengan kapitalis. Kapitalis ngapain duit aing kuma aing nya dipakai koleksi kuma aing nya gitu ya. Tapi dalam Islam kan tidak. Sampai-sampai ketika kita memberi bagian harta kepada orang lain itu dikaitkan dengan apa coba? Kalau tadi dikaitkan dengan pahala ampunan, ini entah. Kali ini dikaitkan dengan keimanan dengan kecintaan kita. Contoh gini, kemanusiaan. Ada sebuah hadis menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak iman seseorang kecuali apabila ketika ia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Coba lihat. Dikaitkan dengan keimanan. Dikaitkan dengan mahabbah, kecintaan. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya yang kita tolong bukan dia. Tidak. Yang kita tolong tuh diri sendiri. Nah itu iman. Di kapitalis mah nggak ada. Di kita mah ada iman begitu. Ketika menolong orang lain, sebenarnya aku sedang menolong diri sendiri. Kenapa? Karena yang mendapatkan balutan 700 kali lipat itu bukan orang yang kita tolong, kita sendiri. So, aku punya 2 makanan. Oke? Yang satu dimakan. Yang satu dikasihkan ke orang. Apa bedanya? Yang dimakan asal satu jadi habis. Yang diberikan ke orang lain asal satu dilipat gandakan 700 oleh Allah. Nyata? Yang aku makan, aku nikmati cuma 5 menit. Selama di tikaro. Tapi yang kita berikan ke orang lain, nanti akan kunikmati kekal abadi. Di alam sana. Oke. Yang aku makan, besok keluar dari dubur kan ke WC. Jadi milik siapa itu? Kalau sudah keluar dari WC. Milik lele kan. Lele koneng. Milik yang lain. Tapi yang kuberikan satu makanan ke orang lain, yang 700 kali lipat itu jadi milik siapa? Milik si pemberi, milik aku. 700 kali lipat pahala itu untuk aku, bukan untuk yang penerima, bukan. Makanya sebenarnya ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri sendiri. Satu jadi 700 kali lipat, dinikmati kekal abadi, dan itu menjadi milik kita yang sebenarnya. Jadi harta yang kita berikan ke orang lain malah jadi milik kita, sementara harta yang dikoleksi rumah, dikoleksi mobil, dikoleksi, nggak pernah disedekahkan, nggak pernah zakat, malah jadi setrika yang menyetrika tubuhnya. Nah, itulah iman. Makanya la yu'minu ahadukum, tidak iman, tidak sempurna iman seseorang kecuali ketika ia menolong orang lain, mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena ketika menolong orang lain, yang sebenarnya yang dia tolong itu diri sendiri, bukan orang itu. Karena yang mendapatkan reward dari Allah adalah si penolong.
Makanya Allah katakan, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Bahwa Allah akan menolong hambanya selagi ia menolong sesamanya. Ruh gotong royong. Saya pikir ya, kalau pemahaman tadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kalau itu dipahami oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim dan itu dipraktekkan, subhanallah, makmur Indonesia tuh makmur. Kalau di barat ya, itu kehidupan individualnya sangat kental. Sangat kental. Ada orang mantep. Kita mah, apalagi masyarakat kita ini ya, sedekah adalah sebagai tolak bala, itu sudah membudaya di kita. Sunatan sedekah, orang lahiran akikah sedekah, belum lagi itu mau Idul Fitri sedekah, belum lagi zakat yang lain. Iya, ada yang nikahan mau 5 sedekah, ada yang hamil 4 bulan tingkeban sedekah, ada yang meninggal tahlilan mari sedekah, diniatkeun ke almarhum bisa. Mondai cek muludan salawatan bari sedekah. Iya dah. Apalagi di kita, semua sudah, dan itu kalau membudaya mengakar itu luar biasa. Tapi ya karena kita berdampingan dengan kapitalis, apalagi sistem ekonominya yang kita pakai adalah sistem kapitalis, ya kita terimbas. Walaupun kita muludan sodakoh, anu ini sodakoh, dia mau ngawinkan sodakoh, khitanan sodakoh, semuanya sodakoh, itu tetap aja. Dalam kehidupan kadang-kadang kita, ya karena terimbas oleh kapitalis tadi. Nah, sebenarnya mah kalau berbicara, kalau orang mengerti apa itu harta di mata agama, apalagi kayak Umar tadi, nggak akan ada orang yang korupsi kok, nggak akan ada. Nggak akan ada orang yang membiarkan orang kelaparan. Konsep tadi, kalau Anda melihat orang yang kelaparan, dimintain tolong Anda tidak akan pergi. Itu kesempatan emas aku untuk mendapatkan. Karena ketika aku menolong orang lain, aku sedang menolong diri sendiri itu. Barangkali karena kita juga terbatas waktu, ini sudah hampir jam 3 ya. Jadi insya Allah dalam kesempatan lain kita sambung lagi. Dan sebenarnya urusan harta ini ya kalau kita bicara secara luas ya luar biasa ini. Ya itu saja sementara. Kesimpulannya apa? Kaharti kajen. Kaharti syukur henteu kajen gitu. Kesimpulannya kaharti syukur henteu kajen. Yang berikan hidayah Allah bukan aku. Aku hanya membiarkan permasalahannya. Kaharti syukur enggak apa-apa, enggak ada beban bagiku. Ya itu aja. Terus sementara sekian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.